Bersama dengan kita di Zoom Live juga ada yang tadi disebut oleh General Officers atau Sister Church dari Gereja Bethel Indonesia di Amerika, yaitu Church of God, yaitu Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham. Beliau adalah kakak kelas saya di sekolah waktu sama-sama mengambil S1. Beliau juga adalah rekan pelayan yang hebat dan beliau juga adalah pimpinan saya sebagai ketua umum dari Gereja Bethel Indonesia. Jadi waktu dan tempat untuk hambanya, Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia, Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir di dalam acara Konferensi Penginjil Indonesia kedua ini. Terima kasih tentunya kepada Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, Ketua Departemen Pekabaran Injil dari Sinode GBI yang telah memungkinkan acara ini berlangsung. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara hebat, yaitu Dr. Tim Hill dari Church of God di Cleveland, Tennessee, juga Ketua PGI, PGPI, dan PGLII, yaitu Lembaga Aras Nasional dari gereja-gereja di Indonesia, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang lain yang akan memberkati kita. Khususnya sangat berterima kasih kepada Menteri Agama kita yang juga mau berbicara di dalam konferensi penginjil ini. Dan kita percaya bahwa moderasi beragama adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita dengarkan dan praktekkan di tengah masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia. Baik, pada hari ini sebelum saya membuka secara resmi konferensi penginjil ini, saya ingin berbagi sesuatu yang saya beri judul sebagai Beritakan Injil dengan Kasih. Saudara, kita tahu bahwa Injil dari kata Evangelion, bahasa Yunani, artinya kabar baik, kabar sukacita. Kabar sukacita yang harus didengar semua orang, bahwa orang yang berdosa bisa selamat dari hukuman dosa bila dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kabar baik ini sangat penting, sebab tanpanya orang akan masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Karena itu kita harus memberitakan kepada semua orang, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada siapa saja. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam Matius 28 ayat 19 juga Yesus memberikan perintah, amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi pemberitaan Injil adalah keharusan bagi kita. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tetapi memberitakan Injil itu tidak boleh dilakukan dengan kasar. Pemberitaan Injil itu harus dilakukan dengan sopan, lemah lembut, dan penuh kasih. Karena Injil itu kan kabar baik, kabar sukacita, bukan untuk menjelek-jelekan orang lain. Nah, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang kelima, firman Tuhan juga berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan, perhatikan ini, lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan itu. Oh, luar biasa sekali tuntunan ayat firman Tuhan ini. Saudara, kita tahu dalam penginjilan kita seringkali harus menjawab kesalahpahaman yang ditanyakan oleh orang-orang lain. Misalnya ada orang bilang, Allahnya orang Kristen itu kok 3 ya? Padahal itu tidak benar. Kita menyembah Allah yang esa, yang memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, atau Putra, dan Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah satu hakikat. Ada yang bilang, Allah itu kok beranak ya? Mana ada Allah punya anak? Loh, di dalam Alkitab Kristen juga tidak ada pemahaman bahwa Allah itu kawin lalu punya anak. Jelas kita tidak percaya kepada politeisme.
Kita percaya kepada monoteisme. Allah itu satu. Tetapi ini adalah istilah. Kalau Yesus disebut anak Allah, itu istilah. Seperti kalau saya bilang, ini anak kunci. Kita kan nggak bilang mana bapak dan ibu kunci. Ini anak tangga. Itu tidak berarti mana bapak dan anak tangga. Itu adalah istilah-istilah yang kadang-kadang disalahpahami oleh orang yang tidak mengerti. Nah, jadi ketika kita memberitakan Injil, kadang-kadang ada orang bertanya. Dan pertanyaan itu didasari karena ketidakmengertian atau bahkan kesalahpahaman. Kita tentu harus memberikan jawaban. Pertanggungan jawab iman dengan benar. Dan ini berkaitan dengan apa yang dalam dunia teologi disebut sebagai apologetika. Yaitu sebuah ilmu untuk memberikan jawaban yang bertanggung jawab dan akurat tentang iman Kristen. Nah, di dalam apologetika itu ada 3 tujuannya. Pertama, memaparkan dasar rasional bagi iman Kristen atau membuktikan apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Misalnya, Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu ada, walaupun kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Nah, itu dipaparkan secara rasional kepada orang-orang yang menanyakan kepada kita dengan dasar Alkitab. Yang kedua, apologetika juga bertujuan untuk membela keyakinan iman yang kita percaya dengan menjawab sanggahan orang yang tidak percaya terhadap iman Kristen, sehingga akhirnya dia juga paham. Yang ketiga adalah menyingkapkan kesalahan pemikiran atau kesalahan pemahaman orang yang tidak percaya terhadap kekristenan. Sehingga ketika kita memberitakan Injil dan mau tidak mau seringkali kita harus memberikan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, apologetika, memaparkan Alkitab itu benar, membela kebenaran Kristen dari sanggahan-sanggahan yang tidak Alkitabiah dan menyingkapkan kesalahan pemikiran atau pemahaman orang yang tidak percaya pada kekristenan, maka diharapkan orang akhirnya akan sadar bahwa Alkitab itu benar, Yesus itu adalah Tuhan, dan dia mau membuka hati untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuan dari penginjilan yang terkandung di dalamnya juga apologetika, bukan untuk membuat orang lain malu, bukan untuk membuat orang lain marah, bukan untuk membungkam mulut orang lain karena dia kalah berargumentasi, lalu kita yang merasa menang. Bukan itu. Bukan pula untuk menunjukkan kepandaian pemikiran kita orang pinter, punya kefasihan lidah yang luar biasa. Sama sekali bukan itu tujuannya. Tujuan penginjilan adalah membagikan kasih Tuhan, agar orang-orang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dan dia diselamatkan, menerima hidup yang kekal, karena tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, yaitu melalui nama Yesus saja, karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, saudara-saudara, jadi waktu kita bersaksi, memberitakan Injil, membagikan kasih Tuhan, itu juga harus nampak dalam cara kita menyajikan kabar baik itu, yaitu dengan karakter lemah lembut, hormat kepada orang lain, dan juga saleh, sehingga orang yang memfitnah kita akhirnya bertobat, berubah, merasa malu, karena mereka melihat ternyata kita memiliki kualitas kehidupan yang indah, penuh kasih, pengampunan, sabar, bukan orang yang gampang marah, jadi sumbu pendek, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Karakter lemah lembut, hormat, dan saleh mesti nyata dalam hidup kita. Ada yang berkata bahwa di dalam Alkitab itu, 66 buku, ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi orang yang belum percaya kepada Yesus tidak membaca Injil yang 4 itu. Mereka membaca Injil yang kelima. Apa itu Injil yang kelima? Hidup kita. Kita membaca Alkitab, kita membaca Injil, lalu hidup kita harus diubah oleh kuasa Injil itu. Dan kemudian dengan kehidupan yang saleh, yang lemah lembut, hormat, penuh kasih, kita menjadi teladan bagi banyak orang. Dan akhirnya orang percaya kepada Kristus karena apa yang kita sampaikan melalui kata-kata, tetapi juga apa yang kita tunjukkan lewat keteladanan hidup. Saya pernah dengar ada seorang ateis, orang yang tidak percaya kepada Allah, pernah bilang gini, saya nggak percaya Allah itu ada.
Tapi seandainya Allah itu benar-benar ada, dan Allah itu benar-benar pernah menjadi manusia turun ke dunia, dan namanya adalah Yesus, saya rasa dia adalah tetangga di sebelah rumah saya. Kenapa dia bilang gitu? Karena tetangga sebelah rumahnya adalah seorang penginjil yang saleh, yang baik hati, yang murah hati, yang suka menolong orang lain. Dan akhirnya si ateis ini bertobat, percaya kepada Yesus. Karena apa? Dia melihat keteladanan, kesalehan hidup daripada tetangganya itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus memberitakan kabar baik, tapi harus dengan lemah lembut. Hambatan penginjilan terutama adalah cara penginjilan yang tidak sejuk, tidak kontekstual, tidak menjawab kebutuhan, tidak konstruktif. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita secara ringkas untuk melihat teladan Yesus dalam menyampaikan kabar baik itu gimana. Karena Yesus itu teladan kita yang paling utama. Yang pertama, saudara, saya melihat dalam Yohanes 4 ayat 5-7, firman yang berkata, Yesus harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sungai itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah, waktu Yesus pergi dari Yerusalem di daerah Yudea selatan ke arah Galilea ke utara, maka dia harus melewati Samaria. Nah, kata harus ini agak mengherankan, karena sebetulnya ada dua jalan dari Yudea ke Galilea, yaitu lewat Perea, memang lebih jauh, dan yang kedua yang lebih dekat Samaria. Tapi banyak orang Yahudi nggak mau lewat daerah Samaria. Kenapa? Karena orang Yahudi itu musuhan sama orang Samaria. Nah, tetapi Yesus sengaja pergi melintasi daerah Samaria. Karena apa? Dia tahu ada jiwa-jiwa yang harus dia selamatkan. Ada orang yang harus mendengar berita baik bahwa mereka bisa lepas dari hukuman dosa dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya, saudara, mari kita mengambil inisiatif untuk memberitakan Injil. Jangan cuek, tidak peduli, hanya sibuk dengan urusan duniawi. Jangan hanya duduk santai. Ayo, pergi, beritakan Injil. Yesus pada waktu itu dikatakan sedang lelah karena capek berjalan bersama dengan muridnya. Murid-muridnya disuruh beli makanan terlebih dahulu di kota. Tapi Yesus duduk beristirahat di pinggir sumur Yakub. Tetapi walaupun dia lelah, ketika ada seorang wanita Samaria yang kemudian akan mengambil air, dia memberitakan kabar baik sehingga wanita ini akhirnya bertobat. Karena apa? Yesus mengatasi kelelahan dengan alasan, yaitu kasih. Saudara, kita boleh bilang saya sibuk, saya banyak urusan, saya capek, tetapi kasih harus mengatasi segalanya, sehingga kita harus mengambil inisiatif, memberitakan Injil kepada keluarga, kepada teman, kepada siapapun juga. Yang kedua, saya lihat teladan Yesus, dia mengatasi halangan atau hambatan di dalam penginjilan, yaitu hambatan suku, budaya, sosial, dan sebagainya. Karena di ayat 9 dan 10, wanita itu bilang, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi jawab Yesus, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah memintanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Saudara, perbedaan antara suku Yahudi dan juga Samaria itu nggak jadi penghambat bagi Yesus. Karena pemberitaan Injil itu lintas suku, lintas budaya, lintas sosial. Karena di ayat 18, ternyata wanita ini bukan orang baik-baik. Tadi Pak Gilbert sudah mengkhotbahkan juga hal itu. Dia sudah 5 kali bersuami dan sekarang dia kumpul kebo dengan orang lain, saudara sekalian. Ya, tetapi Yesus tahu semua orang perlu berita Injil. Semua orang perlu diselamatkan. Keselamatan bukan hanya untuk orang-orang yang ke gereja, orang yang baik-baik, tapi orang berdosa, orang yang apapun, termasuk suku, bangsa apapun, mereka semuanya membutuhkan juru selamat. Saudara, mari kita juga mengatasi hambatan, rintangan, suku, budaya, sosial, karena semua orang sudah berdosa dan membutuhkan keselamatan di dalam Kristus. Yang ketiga, Yesus memakai pesan sederhana ketika dia memberitakan Injil.
Di ayat 13 dan 14, dia bicara tentang air hidup. Sesuatu yang sangat kontekstual, karena wanita itu akan mengambil air, lalu Yesus bicara tentang air hidup. Yesus bilang gini, kalau kamu minum dari air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu menerima aliran air hidup yang aku berikan kepadamu, artinya membuka hati, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, maka ada damai sukacita dan kamu tidak akan mengalami kehausan. Karena wanita ini sebetulnya bukan cuma haus secara fisik, tapi dia mengalami kehausan secara spiritual. Itu sebabnya mengapa 5 orang pria tidak bisa memuaskan kehampaan, kegersangan, bahkan kehausan di dalam dirinya. Yesus bilang, kamu nggak akan pernah puas, tapi kalau engkau bertobat, percaya kepadaku, hidup melayani Yesus, kamu akan puas. Saudara, jadi kita juga harus melayani orang sesuai dengan kebutuhannya, tidak menggunakan bahasa yang muluk-muluk, tetapi sesuai dengan pergumulannya. Ya, kita juga menyampaikan pesan-pesan sederhana. Kalau dia sakit, kita doakan supaya dia sembuh. Kalau dia kekurangan, kita bantu supaya dia juga bisa merasakan kasih Tuhan itu bukan cuma kata-kata haleluya, puji Tuhan, tapi mereka mengalami kasih itu secara nyata dalam kehidupan. Yesus memakai pesan sederhana untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, Yesus menghindari perdebatan. Karena wanita itu ngajak debat, saudara. Dia nanya begini, Tuhan yang benar mana ya? Katanya orang-orang Yahudi kan suka nyembah Tuhan itu di kota Yerusalem, karena ada bait Allah di sana. Sedangkan kami orang Samaria beribadah di bukit ini, Bukit Gerizim. Mana yang benar? Yesus nggak mau terpancing. Oh, yang benar itu Yerusalem. Aku benar, kamu salah. Oh, kamu yang jelek, kamu yang nggak benar, aku yang paling benar. Yesus nggak begitu, saudara. Dia bilang, yang penting ibadah itu bukan di Gerizim, bukan di Yerusalem. Ini masalah sikap hati. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang penting hati kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan, sungguh bertobat, sungguh memuji, sungguh menyembah Tuhan. Mau di kota apapun, mau di gedung gereja, mau di rumah, mau di jalan. Kalau kamu sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Kamu akan berjumpa dengan Mesias, Juru Selamat, Kristus yang diurapi untuk menjadi Raja yang kekal. Lalu wanita itu berkata, oh, aku pernah dengar tentang Juru Selamat yang akan datang. Dan Yesus bilang, akulah dia yang sedang berbicara dengan kamu. Percayalah wanita itu kepada Yesus. Dia bertobat dan dia diselamatkan. Kenapa dia bertobat? Bukan karena perdebatan, bukan karena saling menjelekan, bukan perbantahan agama yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan mau kita menjadi penyembah sejati yang mencari Allah sehingga akhirnya kita diselamatkan. Dan inti kesaksian yang kita harus beritakan kepada orang lain adalah kenalkanlah Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan. Saudara, kesaksian pribadi itu lebih penting daripada perdebatan. Karena melalui kesaksian kita bisa cerita bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan. Saya tadi membahas sedikit soal apologetika. Kita tentu harus memberikan pertanggungan jawab iman, ya. Kita harus membela kebenaran iman Kristen, membantah paham-paham yang disalahpahami, disalah mengerti. Tapi ingat, tujuan kita bukan untuk memenangkan perdebatan. Tujuan kita memenangkan jiwa dengan kasih. Dan jika penginjilan dilakukan dengan santun, dengan lemah lembut, kebenaran tetap harus disampaikan, tapi penuh dengan kasih. Akibatnya, pelacur ini, wanita Samaria, berubah menjadi penginjil. Alkitab berkata banyak orang-orang Samaria kemudian mendengar tentang Yesus, berbicara dengan Yesus, karena wanita itu kemudian pergi ke kotanya dan dia bilang, aku sudah ketemu sama Juru Selamat, ayo datang semua. Dan akhirnya banyak orang percaya. Dan di ayat yang ke-42, orang-orang Samaria berkata demikian, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau, wanita Samaria, katakan, tetapi sebab kami sendiri telah mendengar Yesus dan kami tahu bahwa Yesuslah benar-benar Juru Selamat dunia. Ini kerinduan kita, beritakan Injil dengan kasih supaya banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Saudara, memberitakan kabar baik dan memenangkan jiwa itu memuaskan. Yesus yang tadinya haus, Yesus yang tadinya capek ketika memberitakan Injil, malah nggak jadi makan, saudara. Sampai murid-muridnya waktu datang bilang, loh Tuhan, tadi kan lapar, haus, kok sekarang rasanya segar sekali? Dia bilang, makananku ialah melakukan
kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Oh, berarti ketika kita memberitakan kabar baik, lalu orang percaya, oh hati kita antusias, bersukacita. Dan ayat terakhir, ayat 36, saya bacakan untuk saudara berkata demikian. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Kalau kita memberitakan Injil, kita yang menabur benih firman, mungkin ada orang lain yang akan menuai jiwa-jiwa, termasuk orang yang diselamatkan itu akan sama-sama bersukacita. Bahkan Alkitab berkata, malaikat di sorga bersukacita, Bapa sorgawi bersukacita. Kenapa Bapa sorgawi Allah bersukacita? Bukan karena manusia bisa mendarat di bulan, tetapi karena satu orang berdosa diselamatkan. Itu sebabnya mari kita terus memberitakan kabar baik, dan saya menyambut dengan sukacita pelaksanaan konferensi penginjil Indonesia ini, dan sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja BT Indonesia, saya dengan ini menyatakan konferensi penginjil Indonesia kedua dari Sinode Gereja BT Indonesia dibuka secara resmi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehati. Setelah dibuka oleh Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia atau Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia, dan sebagai bentuk resminya yang telah dibuka tadi, simbolik akan dipukul gong ini. Kita orang Indonesia kalau belum pukul gong belum pas. Jadi setelah dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Badan Pekerja Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, maka Sekretaris Departemen PI atau Departemen Pekabaran Injil Gereja Bethel Indonesia, yaitu Pendeta Harisung, akan memukul gong ini. Ya. Karena itu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucapkan selamat mengikuti konferensi penginjil Gereja Bethel Indonesia yang kedua dalam nama Tuhan Yesus.